Garuda Australia siapkan koreo spesial saat timnas Indonesia away ke markas Socceroos. Ucapan Ole buat media Inggris notice. Nambah lagi nih pemain keturunan berposisi striker. Saking takjubnya, Alex Pastur dan Dani Lanzat langsung pamerkan keindahan alam Indonesia kepada dunia. Geisa sedih usai Venezia dihajar Roma, pemain timnas beri dukungan. Yuk simak selengkapnya sebagai berikut. Selasa 11 Februari 2025, kantor Kapan Lagi Universe atau KLY yang berlokasi di Gondangdia, Jakarta Pusat kedatangan tamu spesial. Di mana tamu spesial yang dimaksud adalah Garuda Australia yang merupakan kelompok supporter timnas Indonesia yang berdomisili di Australia. Ketua Garuda Australia Osvaldo Giovanni hadir bersama Wakil Ketua Garuda Australia Syarif M.A. Tamimi. Garuda Australia bakal menjadi sorotan. Karena dukungan dari Garuda Australia sangat dibutuhkan ketika timnas Indonesia tandang ke markas Australia di ronde 3 kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di Allianz Stadium 20 Maret. Menurut Osvaldo Giovanni dan juga Syarif, pihaknya sudah menyiapkan beberapa model dukungan untuk anak asuh Patrick Kluivert. Salah satunya menyiapkan koreo, dan ini bakal spesial karena timnas Indonesia main away tapi ada koreo, kata Osvaldo. Ketika ditanya soal koreo apa yang mereka siapkan, Gio, sapaan akrabnya masih merahasiakan. Katanya, nanti belum bisa kita bocorkan. Cluenya ada unsur merah putih. Namun untuk menyiapkan koreo di dalam stadion pada pertandingan nanti, Garuda Australia masih mengurus izin dengan Federasi Sepak Bola Australia. Bukan hanya koreo, untuk sekedar membawa spanduk ke dalam stadion pun harus terlebih dahulu mendapat izin dari Federasi Sepak Bola Australia. Kami sudah bersurat dengan Federasi Sepak Bola Australia sejak Desember, tapi sampai sekarang masih belum mendapat lampu hijau. Gio dan Syarif turut memiliki keinginan bila timnas Indonesia bisa mencuri poin dari markas Australia dan akan lolos ke putaran final Piala Dunia 2026. Kita beranjak pada berita selanjutnya. Keberhasilan PSSI untuk menaturalisasi Ole Romeni sungguh dirasa adalah hal yang sangat positif. Sebab semua tahu jika pemain ini memang sejak lama diinginkan oleh publik tanah air, dan Ole sendiri mengaku sudah sangat nggak sabar untuk segera debut bersama tim Garuda. Nah, sesaat setelah disumpah, Ole sendiri mengatakan sesuatu yang membuat media Inggris menotisnya. Sebab sebelum ini pun, ucapan Ole dalam wawancara bersama Oxford Mail cukup menyita perhatian media setempat. Meskipun begitu, sejatinya kita juga masih butuh sosok penyerang lainnya, mengingat akan sangat riskan bila hanya bergantung pada seorang Ole Romeni. Sebenarnya ada Mauro yang semua tahu, berkasnya masih diusahakan clear tepat waktu. Akan tetapi ada satu nama yang kembali mencuat, yaitu Dean Zandbergen. Penyerang 23 tahun yang baru saja pindah ke Triple V Venlo. Tentu saja, mengetahui semakin banyak pemain diaspora yang merapat ke Indonesia membuat para tetangga makin jengah. Seperti halnya Vietnam yang benar-benar meradang, karena makin ke sini, manuver PSSI untuk mencari pemain diaspora seperti makin tidak terbendung. Sebab jika ini terus terjadi, Indonesia benar-benar akan menjadi tim yang sudah tidak seharusnya berada di level ASEAN. Ole Romeni, pemain asal ini memang diharapkan bisa menjadi tumpuan utama di lini serang timnas Indonesia. Ya, Ole dianggap oleh publik tanah air sebagai jawaban dari seretnya gol yang ada, dan lancarnya proses sumpah WNI dari sang pemain pastinya disambut lega. Nah, Ole sendiri mengaku sangat tidak sabar untuk bisa segera main untuk Indonesia, yang mana ia berjanji akan memberikan semua yang ia bisa untuk membawa tim Garuda ke Piala Dunia. Tentu saja, ucapan ini seketika langsung dinotis oleh media Inggris. Sebab sebelum ini pun, dalam sebuah wawancara sebagaimana dikutip dari Oxford Mail, Ole menjelaskan soal perasaannya yang sangat bangga bisa mewakili negara besar seperti Indonesia yang jumlah penduduknya sangat banyak. Selain itu, Ole juga sudah tidak sabar bisa memberikan hal terbaik bagi tempat kelahiran neneknya yang udah tiada. Dan Ole menjelaskan betapa gilanya supporter Indonesia yang mana itu cukup membuat penasaran media setempat. Sebab harus diakui jika atmosfer supporter Indonesia khususnya timnas ketika main di GBK sangatlah luar biasa. Ya, saya nggak sabar nih untuk bermain
untuk negara sebesar ini. Nenek saya lahir di sana, dia sudah meninggal di dunia, tapi itu masih sesuatu yang bisa kuberikan kembali padanya. Sekali lagi, saya tidak sabar menantikan itu. Menjadi pemain internasional adalah suatu kehormatan besar khusus bagi Indonesia. Ini adalah negara yang besar dan sepak bola sangat besar di sana. Ini sangat hidup. Saya pernah ke sana dan melihat beberapa hal yang itu sulit dipercaya. Saya menonton pertandingan, tidak sabar untuk berada di lapangan. Tegas penyerang 24 tahun itu. Ya, harus diakui, bergabungnya Ole sedikit banyak pasti akan memberikan nilai tambah. Akan tetapi kita juga nggak boleh menampik fakta jika sekarang performa Ole di klub sedang struggling. Di FC Utrecht, Ole cuma bisa mencetak 3 gol dari 32 pertandingan. Dan di Oxford sendiri, ia masih berjuang untuk bisa merebut posisi inti di tim. Nah, memang harus diakui sih, selama di Utrecht, salah satu penyebab mengapa produktivitasnya menurun selain cedera adalah karena ia selalu ditempatkan di posisi sebelah kanan. Memang ia bisa bermain di sana, tapi untuk mencapai kualitas maksimal jelas itu sulit. Bukan melebih-lebihkan, karena ketika Ole dimainkan sebagai nomor 9 atau winger kiri, produktivitasnya bisa dibilang jauh lebih baik saat ia masih di Nijmegen. Ole mampu mengemaskan 12 gol dan 8 assist dari 77 pertandingan. Lalu masa terbaiknya tentu saja saat tampil sebagai nomor 9 di FC Emmen. Di sana dia mampu mengemaskan 14 gol dan 5 assist dari 51 pertandingan. Di Utrecht, saya memainkan Hamilton, hampir semuanya di sayap kanan. Itu bukan posisi ideal saya, tapi saya juga bisa bermain di sayap kanan dan masuk ke dalam kotak dan menjadi berbahaya. Ada 4 posisi yang bisa saya mainkan, tetapi saya lebih suka segitiga di sebelah kiri, tengah, dan juga striker. Dimanapun pelatih membutuhkan saya akan berada di sana, kata Ole. Dikutip dari Oxford Mail. Memang perihal pemain depan masih ada sosok Mauro Zylstra yang berkasnya sedang dikebut clear tepat waktu. Namun ada satu nama yang dulu pernah terlupakan di era Sintayong, yaitu Dan Zandbergen. Di mana Dan Zandbergen ini penyerang 23 tahun yang punya garis keturunan dari sang kakek yang berasal dari Jakarta. Ya, Dan sendiri baru saja memainkan join di klub divisi 2 Belanda Venlo, dan sebagai penyerang muda ia terbilang oke, entah dari sisi atribut mau bermain ataupun produktivitas. Dan menarik ya tentunya menantikan debut Ole Romeni di Timnas Indonesia. Mampukah Ole Romeni mempertajam lini serang Timnas Indonesia? Tentunya patut kita nantikan. Seperti kita tahu, jika Indonesia adalah negara yang dikenal memiliki keindahan alam yang mempesona. Dan keindahan alam Indonesia inilah yang membuat pelatih baru Timnas Indonesia, yakni Alex Pastoor dan juga Dani Lanzat, cukup penasaran. Hasilnya, keduanya pun mulai mengeksplor keindahan Indonesia mulai dari Maluku. Seperti yang ditunjukkan oleh Coach Pastoor dalam IG terbarunya. Hal ini tentunya secara tidak langsung, Alex Pastoor membantu Indonesia mempromosikan keindahan Indonesia pada dunia. Ya, Coach Pastoor sendiri mengaku sangat kagum dengan keindahan alam di Indonesia. Pastoor dan juga Dani Lanzat tiba di Ternate pada Senin 10 Februari pagi WITA. Selain menonton pertandingan, mereka juga meluangkan waktu untuk mengunjungi beberapa situs bersejarah yang ada di kota itu. Dari unggahan yang dibagikan melalui Instagram, terlihat Deputi Patrick Kluivert di Timnas Indonesia itu mengunjungi Benteng Oranjes serta museum-museum rempah-rempah yang terletak di Ternate. Kegiatan ini menunjukkan ketertarikan mereka terhadap budaya dan sejarah lokal. Selain itu, Alex Pastoor dan juga Dani Lanzat juga menjadi objek foto bagi anak-anak kecil setempat. Mereka juga menikmati es kelapa segar di tepi pantai yang menambah kesan menyenangkan dalam kunjungan mereka. Dari kekaguman Alex Pastoor dan juga Dani Lanzat, ya kita beralih pada Kapten Venezia asal Indonesia, Jay Itzes. Sedih timnya kalah dari AS Roma pada pertandingan Liga Italia. Jay Itzes pun mendapat dukungan dari para pemain Timnas Indonesia. Venezia kalah 0-1 dari tim tamu AS Roma pada pertandingan Liga Italia yang digelar di Stadion Pierluigi Pelzo, Venezia pada Minggu 9 Februari. Gol sematawayang Roma dicetak Paulo Dybala pada menit ke-57 lewat eksekusi penalti. Jay Itzes tak bisa menyembunyikan kesedihannya karena timnya gagal mendapatkan poin pada pertandingan itu. Dikutip dari laman Instagram pribadinya, Jay Itzes mengatakan, sayangnya kami tidak mendapatkan poin, tetapi saya bangga dengan tim kami dan spirit dari tim kami. Terima kasih kepada semua pendukung. Ya, kesedihan Bang Jay mendapatkan perhatian dari rekan-rekannya di Timnas Indonesia. Sejumlah pemain Timnas Indonesia seperti Sandy Walsh dan juga Ragnar Oratmangun memberikan pesan dukungan untuk Jay Itzes. Kekalahan dari Roma membuat Venezia semakin terpuruk lantaran tidak pernah menang dalam 7 pertandingan terakhir secara beruntun. Venezia pun
kini menghuni posisi ke-19 klasemen Liga Italia 2024-2025 dengan mengantongi 16 poin dari 24 pertandingan yang dijalani. Sebaliknya, kemenangan atas Venezia membuat AS Roma tetap berada di peringkat ke-9 klasemen Liga Italia dengan mengemaskan 34 poin dari 24 pertandingan yang telah dijalani.